Pertama saya lempar dulu antara Michael, Raditya, Restu, sama Faza. Siapa berempat ini yang mau menyampaikan secara lisan? Tulisannya sih saya udah punya, udah ada. Mungkin nanti ada yang mau menyampaikan secara lisan. Siapa? Di antara Michael, Raditya, Restu, sama Faza. Saya boleh nggak, Pak? Oh iya boleh, Raditya ya. Ya baik. Bisa di-share nggak Raditya? Tugasnya bisa di-share. Saya coba, Pak. Iya, saya stop dulu. Oh iya, ada yang mau ngerekam nggak ini? Siapa yang mau ngerekam ini? Raditya mau rekam? Nggak bisa saya, Pak, kalau rekam laptop saya. Bentar ya. Ya baik. Kalau rekam ke cloud bisa ya? Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Aduh, gimana ya tadi ya? Kalau mau merubah kalau ngeroding ke cloud itu dia nanti nge-recordnya kemana sih? Sebentar, oke. Recording in progress. Ya, silakan dimulai. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ya. Oke. Ini saya record tujuannya buat nanti progres ya. Sebentar. Untuk menunjukkan bahwa bagian proses pembelajaran dengan CBL itu memang dilaksanakan. Ya silakan mungkin Raditya nanti dibantu teman-teman. Mulai, Pak. Izin bertanya Ya lagi. silakan dimulai. Menguraikan nomor satu saja atau semuanya, Pak? Ya, semuanya boleh. Kelompok lain gimana, Pak, kira-kira? Ya udahlah satu aja dulu. Baik, Pak. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya Raditya Sebastian, saya perwakilan dari kelompok 1, ingin mencoba menguraikan jawaban soal nomor 1. Nomor 1 menanyakan, uraikan hasil teori atau percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sebenarnya cahaya sebagai gelombang elektromagnetik itu sudah ditemukan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1800. James Clerk Maxwell menggabungkan semua hasil kerja Oersted, Coulomb, dan Faraday. Dia mengambil rumus-rumus dari ilmu mereka yang tentang teori tentang elektromagnetisme. Di sini dia menggabungkan 4 rumus itu yang untuk menjadikan satu equation yang bernama Maxwell equation. Secara singkat, Maxwell equation itu menjelaskan cara menyebarnya medan magnet, interaksi, dan bagaimana mereka menginfluensi objek.
Maxwell mempredikkan medan listrik dan medan magnet melakukan osilasi yang seperti arus listrik AC, dan osilasi ini menyebar dari inti seperti gelombang yang dibutuhkan oleh ikan melompat. Jadi kalau bisa dilihat, ini salah satu contoh gambarnya. Jadi gelombang osilasi itu yang tanda panah ini, dan sumber yang bulat ini intinya. Di dalam gelombang osilasi terdiri atas osilasi listrik dan osilasi magnet, sehingga Maxwell mendefinisikan ini adalah gelombang elektromagnetik. Maxwell menghitung bahwa gelombang elektromagnetik akan menyebar dalam kecepatan yang diberikan dari persamaan C sama dengan 1 per angka permeabilitas ruang bebas dikali permittivity ruang bebas. Permeabilitas ruang bebas itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 N per A kuadrat. Permittivity ruang bebas atau epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 F per M. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, kita akan dapat ini, dan ini hasilnya akan sama dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, karena C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, itu sama aja dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kenapa 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, itu ditemukan oleh Paul Rohmann. Ini saya lupa dimasukkan ke jawabannya. Jadi Paul Rohmann adalah sebuah astrofisikis. Dia menghitung kecepatan cahaya dengan cara menggunakan bulan di Jupiter sebagai mediannya. Jadi saat dia mengamati bulan di Jupiter, dia kayak menemukan sebuah pattern, di mana kadang-kadang bulannya itu suka telat dalam hari yang ditentukan, kadang-kadang suka cepat. Ini membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu adalah finite atau enggak bisa infinity, bisa dihitung. Maka dia menghitung dengan cara pakai rumus V sama dengan delta X dibagi delta T, di mana delta T itu waktu schedule untuk bulan untuk melakukan eclipse. Terus delta X-nya dengan cara membagikan panjang Jupiter ke bumi, terus panjang Jupiter ke ujung matahari. Di situ dikurangkan, ntar dari itu angkanya dimasukin, mendapat C sama dengan 2,99 kali 10 pangkat 8, di situ dibulatkan jadi 3 kali 10 pangkat 8. Itu adalah origin dari C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Dan Maxwell menemukan hasilnya sama. Oleh karena itu Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya adalah elektromagnetik. Nah, terus percobaan yang menjelaskan kenapa cahaya itu konstan itu adalah percobaan Michelson-Morley. Di situ secara singkat Michelson-Morley melakukan eksperimen pembuktian ether. Ether itu kayak sebuah disturbi di luar angkasa, bisa dibilang kayak angin. Dan dia mendapatkan bahwa tidak ada ether. Tunjukkan gambarnya tuh. Ada gambarnya? Ada, Pak. Nah, ya. Ini. Ya, jadi ini yang atas. Ya, yang atas kan. Ya. Yang ini, Pak. Jadi Michelson mulai eksperimen itu ethernya itu dia ada pengen coba ether, kita asumsi ethernya ke kiri. Nah, dia nyoba kalau ada ether secara logis pasti cahayanya akan kayak bergeser ke kiri, tetapi tidak ada. Oleh karena itu Michelson-Morley menyimpulkan bahwa tidak ada ether dalam dunia. Itu percobaan yang menunjukkan kenapa kecepatan cahaya itu konstan. Tapi ada juga percobaan yang membuktikan Maxwell equation yang dilakukan oleh Heinrich Hertz experiment. Hertz melakukan sebuah eksperimen yang menghasilkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik di labnya. Eksperimen ini dia mulai pada tahun 1887. Dia melakukan sebuah series tentang eksperimen di mana tidak hanya mengkonfirmasi adanya gelombang elektromagnetik, tetapi juga memverifikasi kecepatan cahaya. Hertz melakukan AC-RLC yang beresonansi dalam suatu frekuensi. Ini rumusnya yang dia pakai, F sama dengan 1 dibagi 2pi
dikali akar LC dan dikoneksikan pada sebuah loop kabel digabungkan ke RLC yang lainnya supaya bisa diatur menjadi resonansi frekuensi yang sama. Oleh karena itu mendapatkan gelombang elektromagnetik. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi di sini sirkuit awalnya, ntar baterainya melakukan mengeluarkan aluran arus listrik. Di sini akan ditransfer dan di sini ada spark. Jadi ini loop satu, ini loop dua. Loop ini mempunyai spasi di mana spark percikan listrik bisa dihasilkan supaya memberikan bukti solid dalam gelombang elektromagnetik. Jadi pada saat harus melakukan eksperimen ini terjadi spark, berarti terbukti bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Itu hasil uraikan kelompok saya, Pak. Maaf jika kalau saya ada kesalahan atau kelompok saya melakukan kesalahan. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya sudah diuraikan dengan cukup lengkap, mulai dari teorinya, mulai dari Maxwell tadi sudah disampaikan oleh Radit, ya, teori elektrodinamik yang dirumuskan oleh Maxwell berdasarkan dari rumusan-rumusan Faraday, Ampere, gitu, yang kemudian mendapatkan suatu formulasi nilai kecepatan gelombang elektromagnetik yang konstan, gitu, yaitu senilai C, yang nilainya itu adalah setara dengan 3,8 kali 10 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian terus tadi disampaikan melakukan suatu percobaan kurang lebih seperti ini. Mungkin ini mesti diperjelas ya. Ini model rangkaian seperti ini kemudian terjadi sparking gitu ya, pastikan kilatan-kilatan cahaya gitu ya, kilatan-kilatan cahaya yang kemudian hasil dari ini menginduksi ya, menginduksi muatan listrik yang ada di sini ya, di ring yang ini. Kemudian nilai dari dia terjadinya spark mengeluarkan kilatan-kilatan gitu ya, sehingga dia menginduksi dari muatan listrik yang ada di sini dihitung, sehingga dari itu kemudian diperoleh dia dapatkan waktu gitu kan ya, selang waktu dan sebagainya. Kemudian dari situ dia dikaitkan juga tadi dengan nilai induktansi dan sebagainya, ya, kapasitansi dan sebagainya, sehingga nanti diperoleh nilai C sama dengan 3 kali 8 meter per sekon. Dari situ dia disimpulkan ini adalah nilai kecepatan gelombang elektromagnetiknya. Pada percobaan ini gelombang elektromagnetiknya kemudian bertransformasi menjadi suatu cahaya kilatan gitu kan ya. Ya, jadi secara tidak langsung nilai kecepatan cahaya kilatan yang bisa dilihat oleh mata pada nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari situ diperoleh suatu penemuan gitu ya. Yang pertama ya tadi teori bahwa gelombang cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik dengan nilai cepat keramatnya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, itu mungkin ya. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, baik. Baik, kalau tidak ada, itu mungkin ya yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, kita ganti kelompoknya gitu ya. Mungkin kelompok kedua ya, dari hasil perhitungan teori relativitas Newton yang diterapkan pada cahaya, kemudian diuji cobakan oleh Michelson Morley, uraikan apa yang diperoleh dari hasil percobaan tersebut. Ya. Silakan mungkin kelompok dua siapa? Boleh di stop share-nya? Recording stopped. Ya, saya stop dulu nih. Selanjutnya saya
kedua itu ada Fadli Handoyo, ada Muhammad Ridho, ada Michael. Oh ya, angkatan ini Michael banyak ya. Ini Michael. Silakan, mungkin di antara Fadli, Ridho, Salu, Delila, Michael, siapa yang mau menyampaikan mewakili teman-teman untuk pertanyaan yang kedua? Pak, izin menginformasikan sebentar. Oh iya, silakan Salu. Ya, jadi kelompok 2 sudah membuat PowerPoint-nya, Pak. Untuk pembahasan, kita Silakan. bahas dari nomor 1 lagi atau langsung nomor 2 aja, Pak? Boleh, kalau mau ada yang kira-kira mau menambahkan atau mungkin mengkoreksi dari tadi paparan yang satu. Ada perbedaan nggak yang nomor 1? Ada perbedaannya sedikit. Oh iya, baik, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami pada materi teori relativitas. Boleh di next? Ya, adapun anggota kelompok kami yaitu Fadli Handoyo, kemudian Muhammad Ridho Pratama, kemudian saya sendiri, Syalfi Daryanti, kemudian Kelila Septiani Putri, dan Michael Setiato Silambi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan nomor 1 dari soal yang diberikan oleh Pak Esmar. Ini soalnya berdasarkan hasil teori atau percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami melakukan beberapa teori yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini saya membahas secara singkat dari awal mengenai kenapa cahaya disebut gelombang. Nah, cahaya disebut gelombang dari percobaan Thomas Young, yaitu pada tahun 1803 melakukan eksperimen celah ganda, dan dengan hasil yang didapat, ia menyimpulkan bahwa cahaya merupakan sebuah gelombang. Untuk eksperimennya seperti pada gambar, di mana ada 2 buah celah dengan jarak sebesar D, lalu di depan celah ini akan ada diletakkan layar dengan sejarak L, dan pada layar ini akan diamati pola yang terjadi. Bila cahaya memang berupa partikel seperti teori optik Newton, maka cahaya yang tampak di layar hanya tentu berupa 2 titik saja. Tetapi setelah diamati, dia menemukan bahwa di layar tersebut berbentuk pola gelap terang. Dan ia berpendapat bahwa pola tersebut adalah hasil dari interferensi 2 cahaya yang melewati celah ganda. Pola terang terjadi karena adanya interferensi konstruktif, sementara bagian yang gelap terjadi karena adanya interferensi destruktif. Sehingga dari eksperimen ini, yang menyimpulkan bahwa cahaya merupakan gelombang karena mengalami interferensi. Bisa lanjut? Oke, setelah mengetahui bahwa cahaya termasuk gelombang, di sini kami juga memasukkan salah satu percobaan yang mengukur kecepatan cahaya mendekati 3,00 kali 10⁴. Salah satu percobaan yang dilakukan adalah oleh ilmuwan Prancis, yaitu Armand Fizeau pada tahun 1849 dengan percobaan roda gigi, di mana percobaannya seperti pada gambar dengan beberapa komponen. Caranya adalah dengan mengarahkan sumber cahaya kepada beam splitter, dan dari beam splitter ini cahaya akan diarahkan melewati sebuah roda gigi yang berputar dan akan mengarah ke sebuah cermin dengan jarak sekitar 8 km. Dan dari cermin ini akan memantulkan cahaya kembali kepada pengamat, tetapi melewati roda yang berputar kembali. Cahayanya adalah dengan cara meningkatkan kecepatan roda dan mengukur berapa jumlah gigi yang ada pada roda tersebut. Kecepatan roda akan ditingkatkan cahaya sampai cahaya melewati roda gigi tersebut tidak terhalangi. Dan dari percobaan ini, Fizeau mendapatkan kecepatannya sekitar 315.000 km per second atau 3,13 kali 10⁸ meter per second. Bisa lanjut? Baik, selanjutnya ada analisis Maxwell. Menurut Maxwell ini, cahaya adalah sebuah gejala perambatan gelombang elektromagnetik yang didasarkan tidak hanya karena nilai perhitungan teoritik besaran kelajuan cahaya yang mendekati nilai yang diukur dalam berbagai percobaan, tetapi juga karena terdapatnya kesamaan asumsi keberadaan medium penjalaran oleh 2 cabang ilmu yang berbeda, yaitu optik dan listrik magnet.
Maxwell pun menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. Nah, dari situ didapatkanlah harga nilai C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Teori Maxwell ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Dan dari teori Maxwell itulah pada tahun 1885 fisikawan Jerman Heinrich Hertz melakukan percobaan gelombang elektromagnetik untuk memverifikasi teori elektromagnetik si Maxwell dengan melakukan percobaan. Selanjutnya ada percobaan Hertz. Mekanismenya itu, ini ada gambar percobaannya, dengan melewati arus tegangan tinggi melalui sirkuit listrik pemutus. Ada dua buah logam kecil yang ditempatkan beberapa milimeter terpisah. Adanya muatan yang terakumulasi di sirkuit sampai terlihat adanya percikan yang melompat. Hertz pun mengamati bahwa adanya percikan lain yang melompat secara bersamaan beberapa meter jauhnya dalam antena yang berbentuk lingkaran. Energi yang telah ditransmisikan dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya tanpa bantuan kawat konduktor. Yang telah mengangkutnya itu adalah si gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memiliki sifat yang sama dengan cahaya, pemantulan, pembiasan, dan kecepatan yang bernilai 300.000 km per detik. Dari percobaan gelombang elektromagnetik yang telah dilakukan Hertz, didapatkanlah bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hal ini sesuai dengan tetapan Maxwell dan tetapan cahaya. Selanjutnya, pada percobaan Michelson-Morley. Percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley ini membuktikan bahwa cahaya itu tidak memerlukan medium untuk merambat, dan dengan kata lain ini sesuai dengan salah satu sifat gelombang elektromagnetik. Jadi digeser dong itunya dong, gambarnya digeser. Percobaan Michelson-Morley ada, bukan yang itu digeser. Tadi kan bicara percobaan Michelson-Morley, mana coba Ada di slide selanjutnya di nomor 2. nomor slide selanjutnya mungkin. Ya, lanjut. Halo? Oke, mungkin bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya. Itu sebelumnya di sini saya akan membacakan dulu soal dari Pak Esmar, yaitu dari hasil perhitungan teori relativitas Newton yang diterapkan pada cahaya kemudian diuji cobakan oleh Michelson-Morley. Uraikan apa aja yang diperoleh dari hasil percobaan tersebut, gitu kan. Oke, mungkin di sini ada sedikit latar belakangnya, yaitu pada abad 18 konsep relativitas Newton ini dikenal oleh para ilmuwan yang menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Di mana jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, maka tidak dapat ditentukan bagian mana yang diam dan bagian mana yang bergerak atau keduanya bergerak. Nah, pada relativitas Newton, hubungan antara kerangka acuan inersia satu dengan yang lainnya ini dikenal dengan transformasi Galileo. Nah, di sini juga ada perhitungan menurut teori relativitas Newton, yaitu penjumlahan kecepatan berdasarkan transformasi Galileo, di mana perhitungan ini menyatakan bahwa semua hukum fisika mekanika Newton itu berlaku untuk semua kerangka acuan inersial, sedangkan kecepatan benda itu tergantung pada kerangka acuan yang bersifat relatif. Adapun di sini rumusnya yaitu V x aksen menunjukkan kecepatan benda terhadap acuan bergeraknya. Kemudian ada Vx yaitu menunjukkan bahwa kecepatan benda terhadap acuan diamnya.
Dan ada V, yaitu kecepatan acuan bergerak terhadap acuan diamnya. Nah, namun pada akhir abad ke-19 ini muncullah permasalahan teori elektromagnetik Maxwell yang menyimpulkan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik merambat tanpa medium yang melanggar konsep klasik bahwa harus ada medium perambatan gelombang. Nah, oleh karena itulah pada saat itu fisikawan mengusulkan sebuah medium untuk perambatan khusus cahaya yang disebut ether yang bergerak konstan relatif terhadap bumi. Oke, mungkin bisa di next. Nah, berawal dari latar belakang tersebut, si Michelson Morley ini melakukan sebuah percobaan di mana hakikat dari percobaan ini yaitu untuk membandingkan kelajuan cahaya sejajar dan tegak lurus pada gerak bumi mengelilingi matahari. Jadi jika diasumsikan ether itu diam di alam semesta ini, maka diharapkan ada kelajuan relatif ether terhadap bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Dengan menggunakan prinsip interferensi cahaya, Michelson dan Morley ini ingin mengetahui perubahan nilai kecepatan cahaya secara sangat teliti. Nah, adapun tujuan percobaan dari Michelson Morley ini yaitu untuk membuktikan keberadaan ether sebagai medium perambatan cahaya. Yaitu dia menghitung gerak relatif ether terhadap gerak cahaya, mengukur kecepatan cahaya relatif terhadap interferometer, sehingga nanti dia mendeteksi gerakan bumi melalui ether. Adapun alat dan bahan percobaan Michelson Morley, yaitu yang pertama ada 2 buah cermin, yaitu cermin yang ada pada sumbu vertikal dan juga ada pada sumbu horizontal. Kemudian ada cermin beam splitter, di mana cermin ini yang nantinya dipasangkan 45 derajat. Kemudian ada kompensator dan ada teleskop. Oke, langsung aja kita ke mekanisme percobaannya. Nah, bagaimana mekanisme percobaan Michelson Morley ini? Yaitu yang pertama, interferometer Michelson itu diletakkan di bumi, di mana Michelson Morley ini menggunakan papan atau meja, yang mana meja ini dapat diputar posisinya. Nah, selanjutnya seberkas cahaya dari sumber es itu dipisahkan oleh cermin perak transparan di titik A yang dimiringkan 45 derajat dengan arah berkas cahaya menjadi 2 berkas koheren. Nah, 2 cahaya ini kemudian akan dipecah ke atas atau ke sumbu vertikal, kemudian ke kanan atau ke sumbu horizontal, dan nantinya cahaya akan dipantulkan kembali oleh kedua cermin 1 dan cermin 2 yang nanti akan menuju teleskop dan ditangkap oleh layar, di mana kedua berkas ini akan berinterferensi. Ini bisa dilihat, ini adalah gambar dari percobaannya. Oke, mungkin bisa di next. Dan pembahasan. Nah, ada total waktu perjalanan pulang pergi ke cermin M1 itu adalah T1. Nah, mungkin di sini bisa dianalogikan seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Esmar, yaitu mengenai peristiwa perahu. Nah, ini ada rumus total waktu perjalanan pulang pergi M1 yaitu yang sumbu horizontal, kemudian ada total waktu perjalanan T2 yaitu untuk melewati cermin M2 itu yang sumbu vertikal. Nah, kemudian maka didapatkanlah perbedaan waktu antara keduanya, yaitu seperti persamaan berikut yang terakhir. Baik, selanjutnya berdasarkan persamaan sebelumnya, apabila dikalikan dengan C, maka akan ada jarak lebih berkas cahaya yang ditempuh sepanjang lintasan 2. Jadi meskipun panjang lengan interferometer adalah sama, maka nanti akan ada beda waktu ketika interferometer melintas melalui ether. Kemudian, ini pada eksperimen kedua, yaitu Michelson Morley mencoba untuk memutar aparatus Michelson atau peralatannya sebesar 90 derajat. Maka lintasan yang sebelumnya horizontal atau L1 menjadi lintasan vertikal dan sebaliknya. Dan waktu yang berhubungan dengan eksperimen kedua ini dapat dinyatakan dengan T aksen dan beda waktunya dengan delta T aksen. Sehingga delta T aksen min T aksen mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan kecepatan relatif bumi atau V terhadap kerangka acuan mutlak yaitu 3 kali 10⁴ meter per sekon, maka C lebih besar dari V. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan perluasan binomial, persamaannya menjadi sebagai berikut.
Dalam persamaan ini, kita hanya mengambil bagian orde pertama saja. Nah, berdasarkan eksperimen kedua ini, Michelson-Morley mengharapkan adanya pergeseran fringe atau pola interferensi yang diamati pada teleskop yang disebabkan oleh perubahan dalam beda waktu tadi. Jadi, dengan menggunakan panjang lintasan optik L1 sampai dengan 11 meter dan L2 11 meter, maka L1 tambah L2 sama dengan 22 meter, dengan kedua lengan hampir sama, maka kita ingin mengetahui berapa besar pergeseran pola interferensi. Boleh di next? Ya, seperti yang sudah disebutkan, kecepatan relatif bumi dan kecepatan cahaya sekian, maka untuk panjang gelombang merah dengan lambda sama dengan 5,5 kali 10 - 4 meter, didapatkanlah delta N atau shift atau pergeseran sebesar 0,4 atau 4/10. Nah, kemudian di sini Michelson-Morley menyimpulkan bahwa pada tahun 1887 bahwa hasil percobaan Michelson-Morley adalah nihil atau tidak ada efek apapun pada fringe. Tidak ada pergeseran pola. Next. Ya, jadi ini adalah hasil percobaannya di mana yang A merupakan percobaan sebelum aparatus diputar sebesar 90 derajat dan percobaan B setelah aparatus diputar sebesar 90 derajat. Next. Ini merupakan simulasi dari percobaan Michelson-Morley. Jadi ada sumber cahaya, kemudian ada beam splitter, kemudian cahaya direfleksikan atau dipantulkan dan ada yang kembali. Kemudian cahaya ditangkap lagi oleh teleskop dan menghasilkan pola interferensi. Nah, kesimpulan dari percobaan Murli setelah melakukan pengukuran berulang-ulang selama 1 tahun, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada pergeseran pola interferensi atau tidak ada perbedaan fase. Kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, tidak bergantung pada kerangka acuan, sehingga medium yang disebut ether itu tidak ada. Sekian penjelasan dari percobaan Michelson-Morley. Selanjutnya, usulan teori relativitas fluid Einstein. Ya, baik, mungkin diinikan dulu buat nanti untuk kelompok yang lain biar kemudian yang presentasi untuk yang pertanyaan nomor 3 ya. Ya, baik Pak, terima Baik, kasih. kita bahas dulu. Tadi yang pertama tentunya kelompok 2 melengkapi yang pertama ya. Tadi ada percobaan yang visual ya secara optik ya. Jadi dengan menggunakan roda gigi ya, itu betul. Dapat nilainya tadi 315.000 kilometer ya, kilometer per detik ya, yang setara ya kira-kira setara dengan 3 kali 10 pangkat. Coba lihat tadi angkanya berapa, 315.000 kilometer per apa tuh? Kilometer per detik ya. Ini setara dengan berapa? 300 juta ya, 315 juta meter per detik atau 300 kali 10 pangkat 6. Oh ya, jadi setara dengan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi sesuai ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi hasil percobaan ini menunjukkan nilai kecepatan cahaya itu adalah sek gitu. Yang membuat revolusioner dari percobaan Maxwell itu bahwa untuk semua jenis gelombang elektromagnetik itu kan ceritanya bahwa semua jenis gelombang elektromagnetik yang ada itu nilai kecepatannya sama ya, nilainya itu adalah sek. Nah, jadi katakanlah dari percobaan sebelumnya di bidang optik ya jauh atau kecepatan cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8. Maxwell dengan percobaannya melihat untuk semua jenis gelombang elektromagnetik nilai kecepatannya konstan sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Kalau hijau katakanlah dia melihat untuk gelombang cahaya ya. Sementara Maxwell dia melihat perspektif yang gelombang elektromagnetik. Nah, jadi dari hasil percobaan ini
gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya merupakan karena dia nilai kecepatannya sama ya, betul nggak? Iya, Pak. Yang mendasari cahaya itu dikelompokkan ke dalam gelombang elektromagnetik, ya salah satunya misalnya apa? Tadi nilai kecepatannya sama dengan yang diperoleh pada percobaan gelombang elektromagnetik Maxwell ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian apa lagi yang mengelompokkan gelombang cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik? Yang tadi yang sudah disampaikan ke percobaan. Coba lihat gambar selanjutnya setelah ini. Gambar ya, yang ini. Yang ini kan ya. Ya. Yang kedua gambar ini kan menggambarkan device untuk menghasilkan suatu apa ya? Suatu fenomena elektromagnetik ya. Suatu fenomena elektromagnetik ya, antara katakanlah itu antara ujung A dengan B, itu kan A dengan B itu adalah device untuk device atau piranti yang memang mengkaji fenomena elektromagnetik ya, setuju ya, elektromagnetik. Nah kemudian menghubung A dengan B itu kan berupa suatu ya, kilatan-kilatan ya, kilatan-kilatan cahaya. Jadi artinya terbentuknya gelombang elektromagnetik pada gambar yang kiri A gitu ya, yang akan menginduksi pada gambar B ya, itu dilakukan melalui hamparan cahaya tadi gitu, hamparan cahaya ya, dihantarkan oleh cahaya. Jadi ya cahaya dikelompokkan sebagai gelombang elektromagnetik gitu. Ya, begitu ya. Jadi nilai kecepatannya sudah dari optik sudah diketahui, pendekatan pendekatannya sudah elektromagnetik oleh pendekatan gelombang elektromagnetik dan sebesar 3 kali 10 meter. Masalah yang muncul tadi orang mempercaya atau tidak. Orang dulu mempercaya nggak ada error atau tidak, dan itu ada yang error atau tidak. Mempunyai masalah masalahnya kalau ada yang berarti kalau nggak ketika yang terbentuk gelombang atau sama-sama jadi berubah ya, baik ya. Masalahnya itu muncul pada salah satu respon gerak relatif ya. Jadi karena itu menggunakan nilai kecepatan cahaya 319 juta kilometer itu 315 juta meter per sekon yang dia pada 3 kali 1,8 meter per sekon. Kemudian permasalahan tentunya kemudian dari itu penelitian yang ya kita bisa menggunakan beberapa permasalahan cahaya belum cahaya pada hanya medianya gitu ya, dan pada hanya medianya itu sebenarnya
yang cahaya berfluktuasi dia untuk hal-hal yang relatif ya kalau misalnya dia relatif amat yang bisa saya sebut. Jadi kalau misalnya cahaya maka tentunya dengan sensitif yang hasilnya sudah disampaikan ini tentunya dalam misalnya
kompetensi misalnya geseran kunci dari kompetensi karena adanya relatif tersebut ini hasilnya teman-teman yang dilakukan di hasil yang menunjukkan adanya progres rasa dari cahaya tersebut ya atau secara tidak langsung ditunjukkan bahwa ya betul ini apa yang menjadi dampak dari Maxwell bahwa kecepatan cahaya adalah salah satu yang tidak dipengaruhi oleh kedudukan ataupun jarak yang dari tempat ya istilahnya ataupun berat relatif dari pengalaman atau pengamatan nilai besar yang tidak ada nama kesalahan ini adalah dengan bentuk cahaya bergerak dengan kecepatan salah satu ya itu mungkin yang pembahasan pertanyaan ada tambahan dari yang jelas dari bawah yang ada tanggal sampai atau dari kelompok lain silakan. Yang ya sebetulnya ini juga yang kemudian yang coba diselesaikan oleh Einstein dengan menggunakan proses latensi yang materi hari ini sudah saya sampaikan ada dua satu dalam kondisi atau alam dalam kemudian yang kedua adalah coba alur lambang apa atau coba CC untuk nah ini yang menjadi perdebatan antara satu itu adalah sudah kalau pertama semua perkembangan yang kedua yaitu karena tadi dari urusan relatif dari sebagainya relatif Newton itu sudah sangat baik terbukti dengan beberapa kasus yang ada di alam juga sudah dibuktikan dan sudah terbukti kebenarannya bagaimana kemudian ada fenomena cahaya kenapa itu cahaya dari sesuatu yang berbeda tidak seperti objek-objek lain yang dilakukan dari perkembangan panjang ya kemudian akhirnya sebenarnya dengan cara teori kritis sehingga perjalanan waktu postulasi itu juga dibutuhkan coba baik bisa mungkin ada tambahan ya selanjutnya mungkin saya mendapatkan kelompok 3 saya mungkin ada kelompok 3 kemudian belum karena ya dari saya itu yang ada karena nggak dituliskan itu ya kemudian ada kelompok aku kan belum sudah ada oh iya silakan kelompok 3 bahas yang pertanyaan ketiga untuk kelompok lain yang nanti gantian aja mungkin nanti untuk tugas yang kedepannya saya bahas itu karena kalau ya supaya bergantian aja lah gitu ya silakan mungkin dari kelompok
Baik. Itu tolong slide-nya diturunkan sekali lagi. Nah, sekali aja. Atas lagi. Nah, ya, mantap. Oke, baik. Eh, saya akan menjelaskan usulan teori Einstein untuk menjawab hasil teori dari percobaan relativitas Newton dan percobaan Newton pada cahaya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas atau kurang keras? Jelas banget, silakan. Oke, terima kasih. Eh, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya banyak prediksi relativitas umum yang berlainan dengan prediksi fisika lain. Utamanya prediksi mengenai berlanjutnya ketika geometri ruang, gerak benda pada jatuh lepas sama sekali dan perlambatan cahaya. Namun prediksi relativitas umum telah dikonfirmasikan dalam semua percobaan dan pengamatan fisika. Nah, walaupun relativitas umum bukanlah salah satu teori relativistik gravitasi, dia adalah teori paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimen. Lalu, teori relativitas Einstein ini merujuk pada kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Postulat pertama ini maksudnya didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang dia mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Contohnya kayak yang tadi, dari percobaan yang tadi, bisa saja acuan yang pertama yang gerak, acuan kedua yang diam, atau mungkin acuan yang pertama yang diam, yang kedua yang gerak, atau mungkin dua-duanya bisa gerak. Contoh lainnya yaitu misalkan ada dua orang, yang satu pergi di pesawat, yang satu pergi masih diam di bumi. Menurut yang di pesawat mungkin dia diam, lalu yang di bumi itu yang pergi menjauhi pesawatnya, atau enggak yang menurut di bumi itu yang pesawatnya yang bergerak tapi yang di bumi diam. Jadi karena alasan tersebut disimpulkan bahwa tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak. Di situ juga nggak ditulis. Ini saya mau menambahkan, postulat pertama ini menyatakan bahwa gerak absolut tidak dapat muncul dalam hukum fisika manapun, dan setiap eksperimen akan berjalan sama pada kerangka acuan manapun. Ini misalnya kita melakukan eksperimen di lab yang diam, dan hasilnya akan sama dengan melakukan eksperimen dalam pesawat yang bergerak. Untuk inilah postulat pertama dibuat, yaitu menyamakan hukum fisika dalam setiap keadaan atau kerangka inersia, sehingga semua hukum fisika pada kerangka acuan inersia akan tunduk pada hukum Newton tentang gerak. Boleh dilanjut? Ya, baik. Ini untuk yang kedua, ini ada cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Postulat kedua ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya C adalah konstan, tidak bergantung pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Lalu segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Bentar. Oke. Sebelumnya, bentar. Postulat kedua Einstein ini dalam teori relativitas khusus adalah konsekuensi dari postulat pertamanya. Sebelumnya, menurut Newton, kecepatan bisa bertambah seperti vektor sederhana. Tapi jika menurut postulat pertama, maka kecepatan cahaya bisa bertambah dan berbeda-beda setiap pendapat, yang merupakan suatu kontradiksi ya. Lalu Einstein ini mengeluarkan postulat kedua untuk membantah hal tersebut. Einstein berangkat dari percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Morley bahwa cahaya adalah gelombang yang berbeda karena tidak membutuhkan medium untuk merambat dan tidak bergantung pada gerakan sumber. Postulat kedua Einstein ini menyimpulkan bahwa kerangka cahaya selalu sama pada ruang hampa dalam kerangka acuan manapun.
Hal ini berarti kecepatan cahaya yang dilihat pengamat diam maupun pengamat bergerak akan selalu sama. Tidak peduli bagaimana sumber cahaya, apakah bergerak dengan cepat, memiliki intensitas tinggi maupun berdaya redup, kecepatan cahayanya tetap sama. Sekian untuk usulan teori Einstein untuk menjawab hasil teori dan percobaan relativitas Newton dan percobaan Newton pada cahaya oleh kelompok 3 ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan nggak dari yang sebentar ya? Saya lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang sudah minggu lalu. Uraikan usulan teori langsung jalan teori dan percobaan relativitas pada cahaya. Ya. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok ketiga terkait dengan Einstein. Tentunya ini menyambung dari dua pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pertanyaan 1, 2, 3 sebetulnya berkaitan. Kita menjadi satu uraian cerita ya, walaupun belum berakhir gitu ya, masih terus panjang ke bawah. Namanya saya itu akan tidak pernah ada titik mungkin ya, selalu ada koma dan seterusnya. Postulat Einstein yang pertama tadi bahwa semua, mungkin tadi saya agak sedikit mengingatkan kalau penggunaan tadi Farhan yang presentasi ya. Ya Pak, saya Pak. Ya. Farhan kok picture profile-nya kok ini kompos. Ya Pak, ini saya Pak. Sama Pak. Ya. Baik. Tadi kamu nyebut relativitas umum. Tentunya relativitas umum yang kamu sebutkan itu mengacu pada relativitas Newton. Ya. Nanti tolong dilihat lagi ya, tolong hati-hati aja karena takutnya kalau kita kan relativitas Newton itu sebenarnya relativitas umum itu adalah mengacu pada teori Einstein gitu ya. Jadi teori Einstein dalam teori relativitas umum itu mengatakan bahwa semua hukum fisika bukan hanya berlaku untuk semua kerangka acuan inersial, tapi juga berlaku untuk kerangka acuan yang inersial maupun yang tidak inersial. Sederhananya kerangka acuan inersial itu adalah kerangka yang relatif diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau kerangka tidak inersial itu kerangka yang bergerak dengan percepatan relatif ya, jadi dia memiliki kecepatannya tidak konstan, dia kecepatannya berubah sehingga dia memiliki percepatan. Nah, dari relativitas umum Einstein itu berkaitan dengan bahwa semua fisika juga berlaku untuk semua kerangka acuan baik yang inersial maupun yang bukan inersial. Nah, jadi ini tolong lihat lagi aja, mungkin takutnya gini, selama ini kita memahaminya teori relativitas umum itu adalah untuk Newton itu umum, yaitu untuk yang untuk yang kecepatan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya gitu kan maksudnya gitu ya. Padahal justru kalau dari ungkapan itu kan relativitas Newton itu adalah bagian kecil dari perumusan teori relativitas khusus kan ya sebetulnya. Jadi ini hanya penggunaan kata-kata aja antara khusus dengan umum gitu. Mungkin kita harus hati-hati kita supaya nggak rancu antara teori relativitas umum untuk Einstein dengan teori relativitas umum untuk Newton. Ya kalau saya sih lebih supaya nggak rancu, saya menyebutnya teori relativitas Newton itu ya teori relativitas Newton saja atau teori relativitas klasik gitu. Untuk menghindari tumpang tindih dengan teori relativitas Einstein gitu ya. Ya. Baik Pak. Ya baik, jadi dari permasalahan yang tadi sudah diuraikan ya, untuk berkaitan dengan pertanyaan 1 dan 2 ya, kemudian Einstein datang dengan postulatnya ya. Waktu itu juga ya Einstein itu kan dulu waktu dia mengajukan postulat itu kan belum ada percobaan yang setelah dia membuat postulat dua postulat tadi, yang pertama semua hukum fisika berlaku, kemudian yang kedua dia mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu adalah relatif konstan, kecepatan cahaya itu adalah konstan, tidak bergantung pada
relatif pengamat ataupun sumber cahayanya gitu. Nah itu yang kemudian menjadi perdebatan ya, perdebatan. Ditambah lagi misalnya bagaimana Einstein menguraikan konsekuensi dari postulat yang dia sampaikan. Konsekuensinya kemarin sudah kita bahas, misalnya ada ketidaksimultanan atau simultanity gitu ya, yang kalau menurut klasik simultanity itu adalah kesimultanan itu adalah mutlak, tapi berdasarkan dari postulat Einstein ya konsekuensinya kesimultanan itu adalah bukan sesuatu yang absolut, tapi sesuatu yang relatif gitu. Nah yang kedua konsekuensinya itu adalah adanya relativitas waktu dan relativitas jam atau jarak gitu ya, yang itu akan kita bahas hari ini sebetulnya ya. Nah, baik, sebelum ke situ mungkin ada yang mau ditanyakan kelompok lain. Yang kelompok lain yang belum kebagian presentasi berarti minggu depan tugasnya itu kan terkait dengan paradok kembar. Jadi minggu depan itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 presentasi gitu ya. Tugasnya tetap dikumpulkan walaupun misalnya nggak presentasi ya. Kita presentasinya bergantian karena saya juga harus memberikan materi di sisa waktu yang sudah hampir setengah 12 gitu ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait diskusi kita hari ini. Bisa bertanya. Oh iya, silakan. Yang hari ini kita bicarakan itu kan Pak, ya Pak, mengenai cahaya yang batas waktu dan ruang atau jarak. Cahaya yang bergerak di ruang hampa ya Pak. Nah itu ketika cahaya itu bergerak di ruang hampa berarti tidak ada benda bermassa yang mampu memiliki kecepatan atau melebihinya. Nah, gimana kalau misalkan cahaya itu dihasilkan di dalam suatu medium, katakanlah medium dengan indeks bias di atas ruang vakum, yaitu 1, misalkan di berlian ya Pak. Itu kan sekitar 2, nah berarti kecepatan cahayanya itu kan udah lagi nggak C ya Pak? Iya lagi C. Nah itu mungkin apa kalau misalkan konstanta Lorentz-nya itu kecepatan C-nya itu jadi berubah jadi kecepatan yang ada di berlian itu setengah dari C. Ya, betul. Baik. Ya, tadi pengertiannya mungkin masih dilengkapi lagi ya, bahwa cahaya bergerak tidak membutuhkan medium. Jadi artinya sebetulnya lengkapnya itu kan bahwa cahaya bisa merambat. Ya, saya sering menyebutkan gini, vakum itu juga sebetulnya bukan sesuatu yang tanpa medium. Saya sering menyebut vakum itu adalah medium. Kadang-kadang saya sering menyebut gitu. Ya, jadi untuk cahaya yang bergerak di dalam vakum, maka nilai kecepatannya itu adalah C. Tapi kalau dia di dalam suatu medium, maka nanti dia dipengaruhi oleh indeks bias. Jadi ada perlambatan. Ya, ada nilai perlambatan. Ya. Tapi seandainya kita membuat cerita iseng-iseng nih, kita membuat kasus satu pengamat di dalam medium intan yang relatif diam, pengamat yang lain bergerak di dalam medium intan yang bergerak. Jadi nilai kecepatannya ya tidak C, tapi di kecepatannya sesuai dengan C per indeks bias dari intan gitu kan istilahnya. Jadi kecepatannya akan mengikuti nilai kecepatannya akan mengikuti dari indeks bias medium di mana cahaya tersebut merambat. Tapi kalau dari teori relativitas khusus yang memang sudah disampaikan, maka kita simpulkan bahwa kalau sama-sama bergerak dengan kecepatan di dalam medium intan, ya tentunya gerak relatifnya tidak ada gitu. Jadi untuk semua pengamat, baik pengamat di dalam intan yang bergerak maupun di dalam intan yang tidak bergerak, maka si pengamat itu akan mengamati nilai kecepatan cahaya di dalam intan yang sama. Ya, ini mengadopsi dari teori cahaya yang bergerak di dalam vakum ya. Ya tentunya nanti bisa dicari ada pembuktian ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi kalau dari ungkapan gelombang yang merambat di dalam vakum gitu kan, maka nilai kecepatan cahaya di dalam satu vakum tidak bergantung pada gerak relatif pengamatnya gitu ya. Ya demikian juga kalau kita bawa ke dalam satu medium, misalnya tadi diambil contoh mediumnya intan,
Ya seandainya ini alam semesta katakanlah isinya intan, ya, kemudian cahaya merambat dan sebagainya, ya maka si pengamat kalau kita misalnya berada dalam intan, ya dia tidak dipengaruhi oleh gerak relatif pengamat di dalam intan. Jadi sesuai dengan teori relativitas khusus. Ya, ini memang teori relativitas khusus Einstein itu kan jadi tantangan. Einstein mengatakan suatu teori dan sebagainya, silahkan dibuktikan secara eksperimen. Nah, untuk eksperimen di dalam fisika modern itu kan berbeda dengan klasik dalam hal segi pembiayaan, dana, peralatan, maupun tentunya teori yang mendukung hal tersebut gitu ya. Jadi biasanya orang lakukan dulu simulasi, nah kemudian kalau simulasinya sudah diperoleh baru orang melakukan eksperimen. Jadi ya Einstein menyampaikan postulat dan teorinya, ya termasuk konsekuensi dari postulat Einstein itu adalah misalnya yang tadi kemarin sudah kita bahas, kesimultanan, kemudian nanti dilatasi waktu, kontraksi panjang, yang kemudian nanti dirangkum dalam fenomena yang disebut sebagai paradok kembar gitu. Paradok kembar di mana orang ya secara eksperimen, apakah ada yang sudah pernah melakukan itu? Secara eksperimen juga kayaknya belum ada ya orang yang nggak usah jajah itu kita ingin membuat wahana ruang angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya aja kita kan belum bisa gitu. Katakanlah kalau pesawat terbang sipil itu bisa kecepatannya katakanlah standarnya sih terbang katakanlah misalnya 800, saya lupa ya, 800 meter per detik atau 800 km per jam. Pesawat komersial itu berapa? 800 km per jam ya? Apa ya, kayaknya sih 800 km per jam ya. Kalau 800 km per detik bisa jadi pesawatnya bisa hancur kali ya. Karena 800 km per jam ya. Nah itu saudara ubah aja menjadi meter per detik dapat berapa? Nah, itu adalah wahana yang mampu dibuat oleh kita gitu kan. Nah, kemudian dulu ada wahana supersonik, pesawat supersonik, kecepatannya cahaya suara itu kan sekitar 330-an ya, 340 meter per sekon gitu ya. Jadi masih jauh dari 300 juta meter per sekon, jadi masih jauh ya. Tapi ya itu silakan mungkin nanti dengan perkembangan yang pengetahuan itu bisa dibuktikan secara eksperimen. Kemudian juga ke waktu nanti teori dualisme partikel gelombang gitu itu dan nanti lambat launnya secara eksperimen postulat yang dinyatakan oleh Planck, Einstein, efek fotolisis dan sebagainya itu juga terbukti melalui percobaan-percobaan yang dilakukan setelahnya. Gitu. Ya itu ya. Jadi pertanyaan yang tadi yang terkait dengan itu ya betul memang tergantung pada indeks bias. Ya, jadi artinya tapi gerak relatifnya itu sama dipengaruhi oleh kondisi medium, ya betul dipengaruhi oleh nilai kecepatannya gitu ya. Nilai kecepatannya dipengaruhi oleh kondisi mediumnya, sifat-sifat mediumnya juga mempengaruhi ya. Bahkan kalau dari teori elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu tidak bisa merambat di dalam logam gitu ya misalnya gitu ya. Jadi memang dipengaruhi oleh logam untuk nilai kecepatannya. Terima kasih, Pak. Ya, itu mungkin jawaban. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Tapi mungkin ini agak keluar dikit ya Pak. Manusia yang nggak apa-apa. Apa itu? Misalnya manusia berhasil membuat wahana dengan kecepatan cahaya, apakah ada pengaruhnya Pak untuk tubuh manusia? Apakah ada pengaruhnya terhadap apa? Pengaruhnya terhadap tubuh manusia kalau manusia bisa membuat wahana tubuh manusia. Iya Pak. Ya kalau menurut saya pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ya. Ya misalnya ini saya langsung aja ya ke materi yang ini misalnya. Nah ini misalnya kontraksi panjang ya. Kita tahu ya kalau dari postulat Einstein kemudian diuraikan rumusan secara teori ada fenomena yang kita sebut sebagai kontraksi panjang. Jadi mungkin gambarannya misalnya ini yang udah sering kita
lihat gitu ya. Ya. Ini sengaja saya balik biar melihatnya, biar ini pasti mudah ditujukan aja lah. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi nah ini juga nanti jadi bagian dari tugas juga ya. Kan kalau dari teori kontraksi panjang kita ketahui ini rumusannya seperti ini dari uraian dari uraian cerita di atas ya, dengan memperhatikan postulat Einstein, kemudian kita peroleh ada nilai pengukuran panjang yang berbeda antara pengamat yang relatif diam dengan pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Katakanlah ini adalah panjang yang diukur oleh pengamat yang relatif diam L0, sementara L ini adalah panjang yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif dengan kecepatan sebesar U gitu ya. Ya, kita dapatkan karena nilai akar 1 min U per C kuadrat itu akan selalu, maaf, nilainya itu adalah 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Katakanlah U kuadrat per C kuadrat, karena U tidak pernah mencapai C, berarti U itu selalu lebih kecil daripada C, sehingga nilai ini kan akar ya sekitar 0,0 sekian gitu ya. 0,0 sekian. Sehingga dengan demikian L ini akan selalu mengukur nilai yang lebih kecil daripada L0 gitu ya. Karena L0 ini dikalikan dengan 0,0 sekian gitu ya. Gambarnya gitu. Coba saya coret-coret. Ya kan? Karena U selalu lebih kecil daripada C gitu kan ya. Ya. Sehingga nilai U itu, nilai U per C itu ya, nilai U per C kuadrat itu akan selalu lebih kecil daripada 1 ya. Sehingga yang ini nilainya katakanlah dia akan menjadi 0, sekian ya. 0,1 atau 0,2 dan seterusnya. Sehingga kalau lihat dari rumusan ini maka L itu akan selalu dia lebih kecil daripada L0 gitu ya. Nah, atau L0 itu akan selalu panjang. Artinya si pengamat yang berada relatif diam itu akan selalu mengukur, dia akan selalu mengukur ukuran yang lebih besar daripada menurut pengamat yang bergerak relatif dengan kecepatan U gitu ya. Mungkin kita lihat dari gambarnya aja, gambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kan mana ya? Ini ya. Jadi, nah ini. Ya. Jadi ini gambarannya ini. Jadi bahwa kontraksi panjang itu artinya mengkerut ya. Nah, jadi mengkerut. Ukuran sebenarnya, misalnya kita punya penggaris panjangnya sekian, ya. Ya, menurut pengamat yang relatif diam terhadap objek yang kita amati, gitu kan? Ya, untuk pengamat ini adalah L0-nya gitu ya. Ya. Nah, ini adalah L-nya gitu. Ya, jadi di mana L itu menurut orang yang bergerak relatif ya. Sebentar. L0 ini panjang yang diukur oleh orang yang pengamat yang bergerak relatif terhadap benda yang diukur gitu ya. Nah, dari sini kita dapat rumusan L0 dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ya, nah ini kita lihat fenomenanya. Kalau misalnya ini pengamat yang diam relatif di bumi, dia akan melihat pesawat yang bergerak, ini panjangnya itu adalah L gitu ya. 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 Sementara pada saat pesawatnya mendarat di bumi, dia panjangnya L0 gitu ya. Ya. Nah, seperti ini.
Jadi menurut pengamat yang ada relativity di bumi, ya, ya, panjang katakanlah panjang sebenarnya itu adalah L0, gitu ya. Panjang pesawat itu adalah L0. Dia bergerak, ya, katakanlah pesawatnya bergerak dengan kecepatan U, gitu ya. Ya. Nah, sehingga si pengamat yang ada di sini dia akan mengukur L, gitu ya. Nah, dia sorry. Ya, tadi akan mengamati bahwa pesawat ini panjangnya L, di mana L itu lebih kecil daripada L0. Jadi dia melihatnya dia adalah memperut, gitu ya. Ya demikian juga kalau misalnya orang pengamat yang ada di bumi, yang ada di pesawat, bumi itu katakanlah diameternya sesungguhnya kalau diukur oleh orang yang di bumi itu misalnya R0, gitu ya. Ya, misalnya R0. Nah, kemudian pesawat bergerak dengan kecepatan U atau secara tidak langsung si pilot pesawat ini dia melihat bumi itu bergerak dengan kecepatan U, gitu ya. Dengan kecepatan U, sehingga dia mengamati si orang yang ada di sini mengamati bahwa diameter bumi itu adalah R, gitu ya. Ya, misalnya radius bumi itu menurut si pengamat di pesawat itu sama dengan R0 akar, gitu ya. Rumen U kuadrat per kuadrat. Itu ya kaitan konsekuensinya. Nah ini pertanyaannya ini sering saya tanyakan. Pertama, apakah teori ini adalah real ataukah khayalan, gitu. Nah itu pertanyaannya, ya. Ini apakah real, ya, real kalau dari dalam bahasa Indonesia ini begini, gitu ya, atau real, gitu ya, ataukah imagine, gitu ya. Ini yang sering saya tanyakan kalau kuliah ini, real or imagine, gitu ya. Real itu dalam itunya apa? Real, ya, real, reality or imaginary, gitu, ataukah khayalan aja. Kita anggap misalnya ini adalah benar terjadi, ya, maka benar terjadi, ya, kita pesawat yang tadinya panjangnya L, misalnya 100 meter panjangnya, kemudian dia bergerak dengan kecepatan, ya, katakanlah U-nya sama dengan berapa? 0,8 C, ya, 0,8 C, maka L-nya berapa? Saudara bisa hitung, memasukkan rumus yang ini, ya, 0,8 per 0,8 kuadrat, jadi 1 min 0,8 kuadrat maksudnya berapa? 0,6, ya, sekitar 0,6 sekian. 1 diambil 0,6 berarti akar 0,4. Akar 0,4 kira-kira sekitar 0,2, gitu ya. Jadi si kita yang akan mengamatinya kita L 100 dikalikan 0,2 berarti 20 meteran, ya, gitu ya. Mau dikoreksi kalau salah, ya. Jadi si pengamat yang ada di bumi melihat pesawat yang tadinya panjangnya 100, dia melihatnya itu adalah 20 meter. Nah, tadi dikatakan bahwa hukum fisika berlaku sama, ya, untuk semua kerangka acuan. Jadi apa yang diamati oleh pengamat yang ada di bumi dengan apa yang terjadi di atas pesawat, ini tentunya harus sama, ya. Jadi kalau misalnya dia melihat ini berkontraksi, panjang pesawat yang tadinya 100 menjadi 20, saudara bisa bayangkan apakah pesawatnya itu utuh atau hancur, gitu. Pesawatnya utuh atau hancur? Tadi yang nanya siapa? Yang tadi tanya siapa? Saya Pak. Iya, siapa? Saya Nama lihat ini. Oh iya, Rizky. Nah, Riz, kira-kira kalau pesawat panjangnya 100 tiba-tiba mengkerut jadi 20 meter, hancur atau enggak sih?
dari teknologi yang kita tahu sekarang ini? Kayaknya sih ya Pak. Hancur pasti ya, kayaknya ya. Iya Pak. Dari 100 meter mengkerut, kan selama ini pengkerutan yang bisa tetap tidak menghancurkan struktur, ya itu misalnya pengkerutan yang hanya beberapa senti, ya mungkin hanya beberapa senti lah ya, misalnya pada proses pemuaian rel kereta gitu ya, makanya kita kasih sambungan apa, makanya rel kereta api itu misalnya kan tidak ada yang dari Jakarta Surabaya, nggak ada yang nyapu besi baja gitu kan, nggak ada, bisa bahaya, jadi dikasih ruang untuk dia memuai. Ya, demikian juga kawat sutet saluran udara tenggelam tinggi yang tegangan tinggi itu kan tidak pernah kawat listriknya dibuat, atau kawat di depan rumah kita kawat listrik telepon juga kan nggak pernah dibuat tegang kawatnya itu ya. Tidak pernah dibuat seperti jemuran baju yang dia harus tegang gitu kan, tapi dia dibuat kendor gitu ya, agar supaya memberikan ruang untuk memuai maupun mengkerut gitu ya. Jadi kerutan-kerutan itu juga kan levelnya ya tidak sampai dari 100 meter menjadi 20 meter gitu. Nah kalau badan padatan kayak pesawat ya kan pemuaiannya juga mungkin kalau 1 cm 2 cm itu masih bisa ditolerir, tidak merusak struktur badan pesawatnya gitu ya. Nah kalau mengkerutnya 80 meter ya kita bisa bayangkan kira-kira hancur atau enggak. Ya saya sering nyebutkan dengan teknologi yang ada ya kita belum bisa membuat suatu wahana dengan material yang kita ketahui saat ini yang mampu dia mengkerut dengan kerutan yang sangat besar. Jadi kalau kita mau bikin pesawat dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, ya teknologi yang pertama harus dipikirkan itu adalah teknologi material pembentuk pesawat tersebut. Material apa yang bisa dia mengkerut tapi nggak hancur gitu lah istilahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau tubuh manusia seperti apa ya bisa kita bayangkan aja seperti apa. Dan kalau dihubungkan dengan dihubungkan dengan teori metafisika gitu ya, ataupun teori-teori keagamaan misalnya ya kalau misalnya kalau orang yang hidup di dunia dia meninggal maka yang ke alam akhirat atau alam surga gitu misalnya ya apakah dia badannya ataukah hanya arwahnya saja. Kalau arwahnya itu masuk dalam kategori gelombang elektromagnetik ya dia akan cepat sampai ke alam ya itu ya ceritanya kayak gitu ya. Jadi kita harus meninggalkan materi badan kita yang memang nggak bisa bergerak dengan kecepatan ya itu teori-teori aja ya, misalnya apa ya pemikiran lanjutan itu ya. Jadi ya sampai saat ini teknologi kalau misalnya dalam pesawat kalau kita mau pindah ke dunia lain ya kita harus meninggalkan jasad kita dulu gitu. Kalau membawa jasad kita apakah bisa kita bergerak dengan kecepatan cahaya ya, kecuali katakanlah misalnya ada mukjizat gitu. Tapi dari sains ya seperti itu gitu. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa pengaruhnya terhadap tubuh kita? Ya, tubuh kita. Dan sekarang kita tahu kalau misalnya seorang astronot yang sudah beberapa hari ke luar angkasa, ya itu akan terjadi kerapuhan pada tulang dan sebagainya gitu ya. Jadi dan misteri-misterinya mungkin masih banyak, bukan hanya sekedar membuat wahana yang bergerak kecepatan cahaya, karena radiasi di luar angkasa itu juga jauh lebih berbahaya. Kalau saudara baca buku-buku di National Geography gitu ya misalnya, sampai saat ini kalau kita terlalu jauh dari orbit bumi, pergi menjadi ruang angkasa, ya yang pertama harus kita atasi ya tentunya itu adalah radiasi kosmis ruang angkasa yang akan sangat membahayakan, mata bisa buta dan sebagainya.
Sekarang orang negara-negara maju Amerika, Cina dan sebagainya berlomba-lomba untuk membuat koloni di Mars. Ya tentunya hal-hal itu juga sudah dipikirkan bagaimana melindungi kita dari radiasi. Ya kita bersyukur bumi ada atmosfer dengan segala lapisan-lapisannya yang mampu menahan radiasi. Ya. Karena begitu kita udah yang astronot yang saat ini kita lakukan, kita juga sebenarnya ruang angkasa yang kita sebut ruang angkasa itu kita belum menjelajah seperti Star Trek ya, yang bisa entah ke planet mana gitu ya, lewat lubang cacing masuk ke dimensi lain dan sebagainya, itu juga kita juga belum sampai seperti itu kan ya. Pesawat-pesawat ruang angkasa kita juga kan baru di sekitar yang berawak ya, kalau yang tak berawak sih sudah sampai jauh, bahkan mendekati Pluto gitu ya misalnya. Udah pesawat yang tanpa awak sudah ke Mars juga kan udah banyak wahana yang mendarat ya, yang berhasil maupun yang gagal. Tapi kalau yang berawak manusia ya kan selama ini belum pernah jauh dari orbit bumi gitu ya. Jadi masih tetap pesawat ruang angkasa yang ada itu orbitnya masih tetap dikendalikan dengan gaya gravitasi bumi. Karena begitu udah lewat ya kita nggak tahu lagi dia nanti larinya kemana ya, itu pun juga ya teorinya sih sudah ada gitu ya, dengan mengirim pesawat-pesawat pilot. Tapi yang pasti bukan hanya sekedar kecepatan ataupun mendarat di sana, bagi kita tentunya keamanan dari sisi radiasi dan sebagainya. Ya jadi nah itu kalau kita katakan balik lagi ke sini, kalau kita katakan kontraksi panjang itu adalah reality ataukah imaginary gitu ya. Nah ini nanti tugas ya, tugas di ini silakan nanti didiskusikan apakah ini memang kenyataan ataukah khayalan gitu, kontraksi panjang gitu ya. Ya sama nih kayak gini, radius bumi segini, pesawat udah dia meluncur dengan kecepatan U mendekati kecepatan cahaya, dia bumi ini memperut. Nah, perutan yang dia lihat ini apakah hanya ilusi mata saja, ataukah memang benar dia mengalami pengkerutan gitu ya? Benar nggak sih orang yang mengendarai pesawat ini begitu dia bergerak dengan kecepatan cahaya, pesawat itu mengkerut dari 100 meter menjadi 20 meter. Ya, dengan catatan kecepatannya adalah 0,8 c ya, hampir mendekati kecepatan cahaya. Baik, itu mungkin jawaban yang tadi pertanyaan ada gimana? Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya, baik. Mohon tidak puas dengan jawaban juga ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi untuk nanti minggu depan kita diskusikan lagi kalau masih ada yang penasaran gitu, biar kita sama-sama. Dan dari teori ini kontraksi panjang saya nyebutnya ada berteks juga menyebutnya relativitas panjang atau jarak itu hanya searah gerak, hanya searah dengan geraknya gitu. Jadi seperti ini yang kubus ini misalnya ya, yang mengalami kontraksi hanya yang searah dengan arah kecepatan saja. Sementara kalau dimensi yang tidak searah dia tidak dipengaruhi oleh fenomena kontraksi panjang. Nah ini saya lanjut, kalau yang kemarin kita bahas konsekuensi postulat Einstein itu adalah terkait dengan kesimultanan yang kalau menurut klasik itu adalah mutlak, tapi menurut teori relativitas itu menjadi tidak mutlak. Gitu. Nah ini relativitas waktu yang kemudian nanti kita peroleh ya suatu rumusan ini yang kita sebut sebagai pemuluran waktu atau dilatasi waktu. Ya. Dilatasi waktu itu adalah pemuluran ya. Katakanlah kalau delta T0 ini adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif diam terhadap kejadian atau pada objek yang diamati gitu ya. Sementara atau ini adalah waktu yang sebenarnya gitu ya, waktu yang sebenarnya. Yang tadi juga LO itu adalah panjang yang sebenarnya gitu. Sebenarnya ini selang waktu yang diamati oleh
orang yang bergerak dengan relatif dengan kecepatan U0 gitu ya. Iya sebesar U gitu ya. Nah ini kita lihat tadi karena nilai akar ini nilainya kira-kira 0, gitu ya. 0, sekian. Kalau suatu besaran dibagi 0, sekian maka ini kan menjadi lebih besar. Ruas kanan menjadi lebih besar daripada ruas kiri. Berarti artinya apa? Ini ya. Delta T jadi lebih besar daripada delta T0 gitu ya. Betul nggak? Nah ini memberikan konsekuensi tadi ya. Kalau ada orang yang diam di bumi, ya, dia mengukur waktu apa sih? Kemudian ada orang yang di pesawat bergerak dengan kecepatan U, ya, dia akan mengukur waktu selang waktu delta apa nih? Dia delta T ya. Baru dia mengukur waktu delta, karena kan si pesawat ini yang melakukan perjalanan ya. Dia melakukan perjalanan misalnya ke suatu planet, kemudian balik lagi, ya. Maka si orang yang ini dia akan mengukur, oh kamu udah pergi selama delta T. Nah sementara dia mengaku saya delta T 0. Nah jadi si orang ini yang relatif diam, dia mencatat waktu yang relatif lebih lama dibandingkan orang yang bergerak dengan kecepatan U. Nah yang fenomena ini yang disebut sebagai pemuluran atau dilatasi waktu. Nah ini juga yang kemudian menjadi tugas juga dikaitkan misalnya dengan fenomena paradok kembar gitu ya. Paradok kembar. Paradok kembar, twin paradox gitu ya. Jadi misalnya dua orang ini dia kembar, ya di sini ada orang di kembarannya gitu ya. Misalnya orang ini A, orang ini B, ya keduanya kembar, lahir kembar, hanya beda menit, jadi usianya sama. Yang satu melakukan traveling, ya space traveling, dia pergi dengan wahana yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, kemudian balik lagi. Nanti kalau dia udah berkumpul, umur A itu jadi lebih tua dibandingkan dengan umur B. Padahal ini adalah saudara kembar, ya. Ya, jadi ini. Nah, pertanyaannya adalah lagi tadi ini kira-kira kenyataan ataukah hayalan gitu. Silakan mungkin ada yang mau berpendapat kenyataan atau hayalan. Kelompok yang belum presentasi. Mana tadi ya kelompok yang belum presentasi? Mana nih? Kelompok yang belum presentasi tadi kelompok mana nih? Ada kelompok 4 ya? Kelompok 4. Hernanda coba. Ada nggak Hernanda? Hernanda Horia Putri. Masih join nggak? Iya, Pak. Oh iya. Kirain udah kabur. Coba saya tanya Hernanda, kenyataan atau hayalan sih? Kalau ada kembar itu? Mungkin kenyataan ya, Pak. Kenyataan ya? Iya. Iya. Mendingan kenyataan ya, biar nggak usah ditanya lagi alasannya. Kalau hayalan, kok bisa yakin sih dari mana? Kenapa? Dari teori-teorinya, Pak. Ya kalau dari fisika itu kan, kalau teori itu belum dianggap suatu kebenaran. Mungkin masih setengah. Kebenaran itu teori itu akan dianggap benar jika terbukti secara eksperimen gitu.
Ya, silakan Anda. Ini saya lagi ajan, mungkin tunggu sebentar ya. Ya, baik. Tadi Hernanda, eh, kenapa alasannya itu kenyataan? Karena telah dibuktikan dengan teori dan ada percobaannya, Pak. Percobaannya apa? Dari teori itu sih kalau misalkan percobaan dengan teknologi yang jadi mungkin belum ada teknologi yang bisa mengukur kecepatan cahaya tersebut gitu, Pak. Jadi dari teori-teori itu aja jadinya. Yang mengukur kecepatan cahaya sudah ada kan? Tadi kan Pijo sudah mengukur segala pengamatan. Kemudian percobaan Maxwell kan Maxwell, sudah ya. ada kecepatan cahaya. Iya, sudah ada kan kalau itu. Nah ini terkait dengan paradoks kembar. Ya mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Kalau di beberapa teks itu ada mencontohkan kasus eksperimen walaupun eksperimennya nggak secara keseluruhan ya. Misalnya pakai detak jam jarum gitu. Jadi satu jarum ya, dua buah jam ya, dua buah jam di ya, ya pertama ada jam yang pertama ya, ini jarum jam yang seperti ini, katakanlah ya, ini juga sama jarum jamnya waktunya menunjukkan jam yang sama ada 2 jam ya, ini A, ini B. Nah yang B ini dibawa ke pesawat jet ya, kita kan paling cepat itu paling pesawat jet ya, tadi saya sampaikan pesawat jet. Kalau pesawat tempur F-35 sekarang berapa tuh kecepatan? Ya, tapi kalau sewa pesawat F-35 untuk percobaan hanya untuk melihat
detak jam kemahalan sewanya ya daripada kesimpulan yang mau diperoleh. Ya, itu nanti dibaca ya. Ini ada dibawa ke pesawat dengan kecepatan ya pesawat jet lah gitu ya, misalnya katakanlah 800 km per jam. Yang ini diam tetap di bumi. Nah, kemudian nanti balik lagi. Nanti jam yang dibawa jalan-jalan ini mengalami keterlambatan detak jam. Jarum jamnya mengalami perlambatan sekian detik atau sekian menit gitu. Nah, ini sedikit banyaknya percobaan ini membuktikan bahwa teori pemuluran waktu itu benar gitu. Ya, jadi ini jamnya dibawa dengan kecepatan tertentu menggunakan pesawat. Ya tentunya ini jamnya sama ya. Tapi ini memang untuk kasus jam yang jarum ya, manual gitu ya. Nah, nanti coba cari lagi kalau jam digital, kira-kira mungkin kalau saudara suatu saat udah lewat masa pandemiknya, saudara orang senang traveling, entah itu untuk jalan-jalan ataupun bisnis, karena saudara jadi eksekutif global gitu ya, traveling ke seluruh belahan dunia, benua Asia, Amerika, Eropa, Australia. Mungkin ada baiknya juga saudara membuat percobaan sederhana, siapkan jam 2, satu taruh di rumah, satu lagi kamu bawa jalan-jalan, nanti balik lagi ke rumah, coba cocokkan kira-kira sama nggak waktu yang ditunjukkannya gitu ya, contoh kecil aja ya. Atau ya nanti kalau mau pergi minta tolong orang rumah, coba lihat jamnya berapa, saya jamnya berapa, kira-kira nanti kelihatan nggak perbedaan detak jamnya gitu. Kalau dari buku yang ada itu persoalan bisa dilakukan dan memang ada perbedaan penunjukan waktu, di mana waktu yang ditunjukkan oleh oleh si pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif, dia akan memberikan waktu yang lebih lambat ya. Dia akan mencatat tuh, saya baru jalan-jalan 1 tahun kok, menurut saudara kembarnya yang ada di bumi dia udah 2 tahun gitu. Seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, ini jadi tugas buat nanti 4, 5, 6 siap-siap presentasi ataupun memberikan bahasan atau diskusi ya. Jadi jangan diam aja gitu. Nah, sekarang terakhir nih karena udah jam, kita mungkin ini ya. Habis ini ada kuliah apa? Nggak ada. Baik. Ya? Nggak ada ya? Ya, baik. Nah, ini ya tadi ini postulat Einstein ya, tadi udah kita bahas panjang lebar. Ini saya dari rujukan yang lain, masih buku yang itu ya, prinsip relativitas, semua hukum fisika sama untuk semua perangkat acuan, kemudian kecepatan cahaya itu konstan untuk semua. Nah ini juga di sini dijelaskan kalau postulat pertama ini mudah diterima oleh seluruh ilmuwan. Nah, ini yang postulat yang keduanya itu agak sulit karena yaitu common sense kita. Jadi kita masa sih dia tidak bergantung pada gerak relatif pengamat, padahal selama ini kita amati objek-objek pasti akan mengukur nilai kecepatan yang berbeda antara satu pengamat dengan pengamat lain untuk objek yang bergerak ya. Misalnya kalau cahaya yang kita atau efek Doppler itu kan sudah kita pelajari bagaimana frekuensi yang tentunya nanti dikaitkan dengan kecepatan relatif terhadap sumber suara dengan kecepatan relatif pengamat, itu juga akan mempengaruhi nilai frekuensi yang diterima oleh pengamat gitu kan. Nah, tapi kalau dari teori relativitas Einstein ya itu tidak semua pengamat akan mengukur kecepatan relatif yang sama.
Ini gambarannya juga sudah dibahas, ini kontraksi tadi juga sudah dibahas. Kemudian untuk, karena minggu lalu sudah ditunjukkan bagaimana membuat suatu analisis atau uraian secara matematis terkait dengan besaran-besaran yang ditanyakan untuk menurut si pengamat yang relatif diam dengan pengamat yang relatif bergerak ya. Kalau di fisika klasik kita gunakan transformasi Galilean ya, dari Galileo gitu ya, terkait dengan, kalau Galileo itu kan dia teorinya berkaitan dengan sifat lembang gitu. Nanti fenomena gerak di dalam satu kerangka lembang. Transformasinya minggu lalu sudah diberikan. Nah, kalau yang untuk transformasi Lorentz untuk merumuskan fenomena gerak relatif untuk objek cahaya ataupun objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ya ini diuraikan dengan menggunakan transformasi Lorentz. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, saudara nanti bisa lihat saja kalau dibutuhkan. Nah, kemudian ini ada kontraksi panjangnya juga menurut berdasarkan dengan menggunakan teori relativitas Einstein ya, seperti ini ya, yang hasilnya adalah bersesuaian ya. Jadi diuraikan dari sini untuk kontraksi panjang dapat persamaan akhir tuh yang ini. Jadi transformasi Lorentz mampu memberikan rumusan-rumusan untuk menguraikan fenomena-fenomena kontraksi panjang ya, kemudian juga dengan fenomena dilatasi waktu ya. Nah, dilatasi waktu yang dihasilkan seperti ini. Nah, besaran ini adalah satuannya delta T ya. Nah, ini tugas tadi udah sedikit saya singgung ya, terkait dengan paradok kembar seperti ini. Nah, nanti mungkin dilihat lagi ya. Pada kasus paradok kembar itu sebetulnya nanti mesti dilihat dulu kira-kira kondisi selama perjalanan itu berpengaruh nggak terhadap terhadap perumusan pencatatan waktu antara kembar tersebut gitu ya. Nanti itu tolong dibahas. Jadi tolong dijawab dengan ya tentunya dengan tambahan-tambahan sumber bacaan yang saudara baca, apapun dengan ya katakanlah asumsi-asumsi yang memang kamu buat gitu ya. Misalnya di kelompok ini, wah ini ada nih dari rujukan ini sebetulnya bahwa paradok kembar hanya terjadi kalau kondisinya, nah misalnya ini, apakah tanpa kondisi, unconditionally itu, ataukah memang ada kondisi, misalnya apakah selama perjalanan, bagaimana misalnya kalau dia menjelajah di ruang angkasa, kan dia melewati planet yang berbeda-beda, dia melewati galaksi yang berbeda-beda. Galaksi yang berbeda tentunya memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Nah, gravitasi yang berbeda tentunya juga akan mempengaruhi kecepatan roketnya gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk betul-betul meyakinkan bahwa paradok kembar ini adalah kenyataan ataukah khayalan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, atau juga misalnya ya yang pasti sih selama dalam perjalanan menempuh ruang angkasa itu akan melewati katakanlah planet yang berbeda-beda ukuran, galaksi yang berbeda-beda ukuran, atau bahkan melewati lubang hitam misalnya ya, kita nggak tahu, ataupun ada istilahnya dulu lubang cacing gitu. Nah, kira-kira nanti apakah kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi dari paradok kembar gitu ya. Baik, itu aja mungkin materi yang bisa disampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya. Iya, silakan.
terkait sumber-sumber yang kita ambil, kalau misalnya kita ambil dari esai, misalnya dari esai Stephen Hawking atau Michio Kaku atau misalnya dari National Geographic, itu boleh nggak Pak dijadiin salah satu bahan Gini aja. jadi asumsi? Oh iya, boleh. Boleh aja sih bacaan dari tulisan-tulisan dari seperti Stephen Hawking ya, ataupun dari penulis-penulis lain, silakan aja. Kemudian tadi dari apa satu lagi, nasional apa? Itu Pak, Nat Geo. Oh iya, Nat Geo. Ya tadi juga saya menyebutkan Nat Geo ya. Silakan aja. Silakan. Kalau Nat Geo itu kan dia lebih ke ya saya sebutkan aja, misalnya kalau di prodi waktu itu memang ada ungkapan-ungkapan kalau majalah-majalah seperti Nat Geo jangan jadikan rujukan, tapi saya sudah ya, kita dulu kalau di fisika itu langganan juga Nat Geo. Kemudian saudara juga bisa akses mungkinnya dari online-nya dan sebagainya. Ya tentunya kajian-kajiannya memang tidak melulu berupa kajian ilmiah gitu, ada permasalahan mungkin, tapi dia berupa laporan-laporan. Tapi bahan-bahan itu menurut saya tetap bisa dijadikan rujukan di dalam diskusi atau perkuliahan kita di Islam modern. Gitu. Walaupun ada beberapa dulu berpendapat kalau National Geographic itu tidak boleh menjadi rujukan deskripsi, ya udahlah kalau itu mah deskripsi atau kasih. Walaupun kalau saya ngobrol dengan biologi, kalau di biologi itu boleh menjadi rujukan majalah ataupun sumber dari Nat Geo gitu. Ya, tapi kalau kita kuliah di sini untuk yang fisika modern khususnya, silakan aja dituliskan atau dicatatkan. Insya Allah pengetahuan itu atau informasi itu juga tentunya dia bersifat ilmiah juga sebenarnya. Pengetahuan yang memang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam membahas atau mendiskusikan satu fenomena alam ataupun fenomena fisika. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya, baik. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita doakan aja mudah-mudahan kita udah punya wahana yang bisa melesat kecepatan cahaya sehingga kita bisa jalan-jalan ke seluruh penjuru alam semesta ya, tanpa merusak tubuh kita tentunya gitu ya. Baik, terima kasih untuk menutup perkuliahan. Mari sama-sama kita mendoakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong di print screen bukti ini kalau nggak mau, atau foto, ada yang bisa foto nggak? Sudah Pak, tadi sama saya. Oh iya, dikumpulkan ya. Nanti kalau udah habis kasih ke saya. Baik Pak, di akhir semester kan ya Pak? Iya, di akhir semester aja lah. Ya. Yes, siap, baik, terima kasih. Izin saya tutup Zoom-nya.